Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi kita di Bada Online kali ini. Saya percaya setiap kita kabarnya pasti luar biasa. Amin. Saya mengundang setiap kita untuk persiapkan hati kita supaya kita masuk bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Kita mulai ibadah ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik. Kami mau naikkan setiap puji dan sembah kami ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau memperkenankan setiap kami untuk kami masuk di dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Haleluya, haleluya Yesus. Kau baik Tuhan, Kau Allah kami yang setia Tuhan. Kemana kami akan pergi Tuhan, menjauhi Roh-Mu. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami jauh daripada-Mu ya Aba. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh
Karya-Mu begitu besar buat kami Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan, Kau tebus kami, Kau bayar kami dengan darah-Mu Tuhan. Kau rancang kami dengan kasih-Mu. Thank you Lord Jesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselambi bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan saudara. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mungkin saudara yang di rumah, kita bersuka di dalam Tuhan saudara. Haleluya, Jesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kami mengecap setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi.
Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengajak setiap kita untuk persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Allahku yang setia. Haleluya Jesus, haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya Yesus, haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku.
kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Engkaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Amin. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah kita. Dan saya percaya apapun keadaan kita, kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, senantiasa dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Nah, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk doa pujian penyembahan yang boleh kami naikkan ya Tuhan. Tiba saatnya kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan tuntunan-Mu. Kami siapkan hati kami sebagai lahan yang subur untuk taburan firman-Mu. Berbicara kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus, kami serahkan penyampaian firman ini awal, pertengahan, hingga akhirnya. Otoritas sepenuhnya ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan yang siap untuk mendengarkan tuntunan Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa akhir-akhir ini begitu banyaknya pengajaran-pengajaran yang luar biasa yang saudara dan saya bisa dapatkan ketika kita membuka media-media sosial, mulai dari Facebook, grup-grup WA, dan banyak media yang lainnya. Saudara yang terkasih, sebagaimana yang pernah kita bahas dalam penyampaian firman sebelumnya bahwa begitu pentingnya untuk kita setiap anak Tuhan belajar dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Kristus, kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini, lepas dari itu semua bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita ke depan. Oleh karena itu, saudara, kita harus banyak mengerti bahwa setiap tuntunan, setiap pengajaran, apapun motivasi yang diajarkan oleh dunia, untuk betul-betul kita cermati dan kita amati apakah itu semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku, bagaimana caranya supaya kita tidak salah di dalam mengambil sumber untuk kita belajar, dan sehingga akhirnya bahwa setiap pelajaran yang kita hadapi itu juga benar di hadapan Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan, di dalam Matius 11 ayat 29, firman Tuhan mengatakan demikian, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan." Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara yang terkasih, Tuhan mengatakan bahwa belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudaraku, suatu kebanggaan, kebahagiaan bagi kita semua bahwa Tuhan sendiri mengatakan bahwa belajarlah kepadaku. Jadi saudara, ketika Tuhan ingatkan untuk kita belajar kepada Tuhan,
sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita akan sangat mengucap syukur. Tetapi saudara, Tuhan kita itu begitu demokratis. Dia memberikan pilihan kepada saudara dan saya. Tuhan tidak memaksa saudara untuk belajar kepadanya. Tetapi saya percaya setiap kita mau belajar kepada Tuhan. Karena Dia Allah kita. Dia segalanya bagi kita. Nah, saudaraku yang terkasih, sebelum itu ada satu hal yang penting yang kita harus miliki. Supaya kita boleh menerima pengajaran pada Tuhan. Yang pertama adalah bahwa setiap kita yang mau belajar kepada Tuhan tentunya harus memiliki kerendahan hati. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur yang ke-25 ayat 9 dikatakan bahwa Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi saudaraku, kalau saudara dan saya rindu untuk menjadi murid Tuhan, maka sebagaimana firman ini katakan bahwa Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi saudaraku, kalau mau jadi murid Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati. Nah, saudaraku, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang belajar kepada Tuhan, saudara, mari kita sejenak melihat bagaimana saudara kita tahu bahwa kita memiliki organ tubuh yang namanya hati. Sekarang mari kita lihat sebentar. Saudara, kalau kita lihat di dalam salah satu fungsi hati, saudara yang kekasih, kenapa butuh sekali kerendahan hati? Mari kita lihat bagaimana sebenarnya Tuhan telah memberikan suatu gambaran. Ternyata hati ini betul-betul menjadi komponen yang sangat penting. Contohnya saja di dalam tubuh kita, saudara ya. Kalau kita lihat fungsi hati itu, pertama adalah untuk pembuangan racun, ya saudara. Jadi racun dalam tubuh kita ini dibuang melalui itu. Kemudian di situ adalah proses pembentukan empedu. Kemudian di situ juga ada pembentukan dan penyimpanan protein, vitamin, dan lemak. Hati juga berfungsi sebagai tempat di mana terjadinya regenerasi sel darah merah. Dan salah satu juga yang sangat penting adalah bahwa di situ juga ada fungsi yang berhubungan dengan daya tahan tubuh kita. Saudara, hati sebagai organ tubuh memiliki fungsi yang sangat luar biasa ya saudara ya. Nah, oleh karena itu di dalam kehidupan kekristenan pun sikap hati ini juga menjadi sangat prioritas. Karena pada prinsipnya Tuhan melihat sikap hati setiap kita. Nah saudara kasih, mari kembali kita dengar apa yang menjadi tuntunan Tuhan pada hari ini. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Mazmur 32 ayat 8 yang mengatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara yang kekasih, mengajarkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh, itu merupakan kerinduan Tuhan, saudara. Nah, betapa bahagianya kita anak-anak Tuhan, bahwa kalau Bapa kita rindu mengajarkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Tuhan katakan, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara, di luar sana banyak sekali pelajaran, banyak sekali pengajaran, banyak sekali nasihat-nasihat, kata-kata bijak. Tetapi kita tidak tahu apakah itu sungguh-sungguh benar pada akhirnya. Tetapi ketika Tuhan yang mengajar kepada kita, ketika Tuhan yang memberitahu kepada kita bahwa aku, kata Tuhan, hendak mengajarkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Saudara, saya percaya kita tidak akan pernah ragu. Setiap nasihat yang juga Tuhan berikan, kita tidak pernah ragu. Kenapa? Karena Tuhan, Sang Pencipta, langit dan bumi, alam semesta jagat raya dengan segala isinya, Dia yang mengajarkan kepada kita tentang hal itu. Nah saudaraku, oleh karena itu, mulai saat ini, mari saudaraku, sekalipun kita memiliki segala sesuatu yang mungkin kita pikir, aku pintar, ya, aku punya segala sesuatu. Kadang-kadang, saudara, kekuatan kita secara dunia itu menjadi penghalang untuk kita menjadi rendah hati. Tapi mari saudara hari ini, sekalipun apapun jabatanmu, apapun posisimu, seberapapun kayanya engkau, seberapapun hebatnya engkau di mata dunia,
saudaraku, di depan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, mari kita, saudaraku, karena kita ini adalah ciptaannya, saudara ya. Jadi mari hari ini kita belajar rendah hati. Jadi supaya mungkin kita boleh bilang, aku udah tahu itu, aku udah tahu ini. Tapi tunggu dulu, saudara. Karena pada prinsipnya tidak ada satu orang pun yang akan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupannya sekian detik kemudian. Oleh karena itu, mari sekali lagi hari ini, saudara, kita boleh rendah hati. Kita buka hati kita mau rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku. Aku mau belajar kepadamu, Tuhan. Engkau tunjukkan jalan mana yang harus kutempuh. Engkau tunjukkan apa yang harus aku lakukan. Minta, saudara, kepada Tuhan nasihatnya, petunjuknya, dan semua apa yang kita butuhkan untuk kita ketahui dalam kehidupan ini. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak kau ketahui, yakni hal-hal yang tidak kau mengerti. Saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap seruan dan doa kita. Nah, saudaraku, sekali lagi mari, di tengah begitu maraknya pengajaran yang ada di luar sana, mari saudara kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa begitu penting bagi saudara saya untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, direnungkan dan dilakukan dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya apapun kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ketika itu kita lakukan, kita belajar kepada Tuhan Yesus dan menerima pengajaran itu, maka saya percaya apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan membuatnya berhasil beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pergumulan kita, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Sebab di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Saudara yang terkasih, singkat cerita, saudara, apa yang sebenarnya membuat kita harus belajar kepada Tuhan Yesus? Ya, kenapa tidak kepada yang lain? Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara, ini salah satu alasan penting kenapa saudara dan saya harus belajar kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita, saudara. Tuhan katakan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang membawa masa depan yang penuh harapan. Saudaraku, demikian firman Tuhan, saya percaya setiap kita mau rendah hati di hadapan Tuhan. Karena kerendahan hati itu adalah kunci untuk kita menjadi murid Tuhan, untuk kita menerima pengajaran dari Tuhan, menerima nasihat Tuhan, sehingga Tuhan yang Maha Tahu itu memberitahukan kepada kita rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita. Dan kita boleh berjalan dalam firman Tuhan, dan kita boleh mencapai kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan di dalam Tuhan, dan pada akhirnya semuanya boleh kita kembalikan untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan singkat yang boleh kami dengarkan, untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa pada dasarnya kami manusia yang tidak tahu apapun tentang masa depan kami. Oleh karena itu kami harus belajar dan kami harus banyak mendapatkan nasihat daripada rancangan-rancangan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, akan setiap langkah-langkah kehidupan kami. Dan kami bersyukur hari ini Kau mengingatkan kepada kami bahwa belajar kepadamu karena Engkau lemah lembut ya Tuhan. Oleh karena itu hari ini Tuhan, kami juga boleh mengerti bahwa salah satu kunci untuk kami boleh menerima pengajaran daripada-Mu adalah kerendahan hati. Karena Engkau mengajarkan, menuntut setiap orang-orang yang rendah hati di hadapan-Mu. Bapa, mampukan kami, ya Roh Kudus, untuk kami boleh hidup dalam kerendahan hati. Sebagaimana yang Engkau mau, sehingga kami boleh menerima pengajarannya daripada-Mu itu ya Tuhan. Kami boleh menerima nasihat yang daripada-Mu, sehingga ketika kami menjalani kehidupan ini, kami tidak salah dalam melangkah Tuhan. Karena kami tahu tuntunannya daripada-Mu pasti benar. Karena kami tahu bahwa nasihat yang daripada-Mu pasti benar. Karena Engkau yang tahu segala rancangan apa yang ada padamu mengenai kehidupan kami.
Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah yang lebat dalam kehidupan kami. Engkau berikan kepada kami kemampuan untuk melakukannya, mengimpartasikannya di lingkungan di mana kami berada, sehingga kami boleh menjadi sungguh-sungguh Tuhan. Kami sebagai garam dan terang itu Tuhan boleh dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekitar kami, sehingga melalui semuanya itu namamu ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama, boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, mari kita introspeksi diri kita. Kita lihat kehidupan kita sepenuhnya, minta dikoreksi oleh Tuhan, saudara. Minta ampun kepada Tuhan untuk apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh masuk dalam mendengarkan firman-Mu. Sekarang tiba saatnya kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Bapa, sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu ini Tuhan, layakkan, sucikan, dan kuduskan kami ya Bapa. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampunkan ya Tuhan. Ampunkan Tuhan Yesus. Segala sikap kami, tindakan kami, hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ampunkan kami ya Tuhan. Oleh penebusan darah-Mu di kayu salib, Kau sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk menghampiri tata-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan dengan layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan biarlah kami juga boleh mengingat setiap kebaikan-Mu. Kau rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami harusnya ada di dalam kehidupan di neraka yang kekal. Engkau bawa pindah Tuhan kepada kerajaan surga-Mu yang kekal. Dari kegelapan pada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Kau. Dan kami mau masuk dalam perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur. Karena kami mengingat akan setiap kebaikan-Mu. Atas segala pengorbanan-Mu, Engkau rela mati kayu salib untuk setiap kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Urabatakaya syana. Uramaya syana maya takaya syana. Uramaya syana maya. Mari kita angkat roti di atas tangan kita tinggi-tinggi. Uramatakaya syara alabatakaya syana. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia memecah-mecahkannya, Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti perjamuan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di atas tangan kita tinggi-tinggi, saudara. Demikian juga, sesudah makan Ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah anggur perjamuan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengucap syukur, saudara. Haleluya. Jangan ada yang diam. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami boleh masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih untuk setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Karya terbesar kehidupan itu Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan, yang telah menyelamatkan setiap kami. Terima kasih ya Bapak. Terpujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam, kita akan bersama-sama membacakan Mazmur 91 sebagai bagian doa kita, supaya itu menjadi bagian dari keseharian kehidupan kita. Kita akan bersama-sama baca Mazmur 91. 3, 2, 1. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya yang akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan aku memberikan padanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita akan sama-sama berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, yang untuk doa pujian penyembahan yang boleh kami nikmati, kami boleh lakukan, kami boleh
rasakan dalam kasih-Mu pada ibadah kami saat ini, juga untuk firman-Mu yang menuntun kami, juga untuk perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami bersyafaat Tuhan. Kami mau bersyafaat buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden, pejabat tinggi negara dari pusat sampai ke daerah. Bapak, kami serahkan semua aparatur negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut dan gentar akan Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan berotoritas, bertata, berkuasa atas bangsa kami. Dan biar Engkau membawa bangsa kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Bapa, bebaskan bangsa kami dari semua virus corona ya Bapa. Bahkan dari segala hal-hal yang jahat, jauhkan dari bangsa kami ya Tuhan. Bapa, jauhkan bangsa kami juga dari resesi ekonomi ya Tuhan. Bapa, biarlah bangsa kami senantiasa ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, dan di rencana-Mu ya Tuhan. Biarlah keselamatannya daripada-Mu Tuhan ada atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami, buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, dengan keempat wakilnya, Bapak Gembala Rayon kami, Pak Budi Sastra, juga Bapak Kepala Cabang, hamba Tuhan yang ada di cabang ranting, semua pelayan-pelayan Tuhan, yang melayani di gereja-gereja. Bapak, kami serahkan semua pemimpin-pemimpin rohani yang di dalam tangan-Mu, agar mereka boleh menjalankan setiap pelayanannya dengan dipenuhi dengan pengurapannya daripada-Mu, dengan dipenuhi dengan mujizat dan kemuliaan yang dinyatakan melalui hamba-Mu ini. Berkati seluruh kehidupan mereka, keluarga mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, senantiasa ada perlindungan-Mu yang sempurna. Sekarang khusus kami berdoa buat keluarga besar Empang 3 dan keluarga besar kami dimanapun berada Tuhan. Bapak, biarlah semuanya juga ada di dalam, senantiasa ada di dalam pimpinan penyerta perlindungan-Mu yang sempurna. Apapun kondisi mereka saat ini Tuhan, Bapak Engkau yang campur, Engkau hadir berotoritas penuh atas keluarga besar Empang 3. Engkau yang memimpin seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Nah, biarlah penyertaan-Mu yang sempurna, berkat keselamatan, kesehatan, umur panjang, berkat jasmani, rohani, jiwani, melimpah-limpah di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, studi, juga di dalam kehidupan keluarga masing-masing, di dalam lingkungan komunitas, di dalam pergaulan, Bapak, Engkau jalan keluar atas setiap pergumulan kami dan permasalahan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau saja. Tidak ada yang lainnya Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan. Karena kami tahu di dalam Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Sebab segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah sekarang sampai selama-lamanya Tuhan, kami semakin hari semakin mengasihi Engkau. Menempatkan Engkau sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan puji dan sembah, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk semuanya. Dan kami mau akhiri Bapak ibadah kami pada hari ini dengan berdoa sebagaimana yang telah Kau-ajarkan kepada kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyindir engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan, biji mata Allah, terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, melalui putranya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup di dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun dimensi yang baru, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.